Shalom warga kerajaan surga, selamat datang di ibadah online Gereja Kristus Jawaban. Mau tahu informasi berita-berita gereja? Saudara dapat mengikutinya dengan mendownload aplikasi gereja di Play Store dengan mengetik GKJ Family, atau saudara dapat mengeklik link di bawah ini. Dan diingatkan, aplikasi ini hanya untuk Android saja. Selamat melanjutkan ibadah online Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saudara semua sudah lama tidak memuji nama Tuhan. Mari saya undang saudara bangkit dari tempat duduk saudara, bangkit. Mari kita berdiri. Kasih cara, siapkan tangan saudara. Kita tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan, haleluya. Aku diberkati, berjumpa kembali dengan saudara dalam tayangan online ibadah Gereja Kristus Jawaban. Mari sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, hari ini Engkau sediakan kembali dalam hidup kami. Terima kasih kami ada dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami percaya kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Bapa di surga. Kami adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Bila sebentar kami akan menerima sebagian daripada firman Tuhan, siapkan hati kami masing-masing sebagai tanah hati yang lembut gembur untuk menerima setiap benih firman Tuhan, supaya benih yang ditaburkan itu boleh tumbuh berbuah berguna untuk kerajaan surga. Kalau ada kuasa gelapan masih ingin mengganggu pikiran dan hati kami tolakkan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, pergi dari segenap kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jika saudara adalah orang yang diberkati, jika saudara adalah orang yang dikasihi Tuhan, jika saudara adalah orang pilihan Tuhan,
mari kedangkan kedua jempol saudara ke layar televisi atau laptop atau layar handphone saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Judul firman Tuhan saya dalam periode ini adalah, sudah lihat di gambar, bahtera. Dalam artian di karantina. Kalau saudara lihat gambarnya itu kisah yang nyata yang terjadi, yaitu tentang Nabi Nuh, di mana mereka di karantina selama 377 hari. Ya, puji nama Tuhan. Ada beberapa hal yang menarik masalah soal karantina atau bahtera ini. Sikap hati apa yang harus saudara miliki saat masuk dalam bahtera? Saya ulangi, sikap hati seperti apa yang harus saudara miliki pada saat saudara masuk dalam bahtera? Saudara sekalian, yang pertama adalah taat terhadap setiap perintah Allah. Semua yang terjadi selama Nuh dalam bahtera, kuncinya adalah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Salah satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Allah waktu nanti bertemu dalam kerajaan 1000 tahun damai dan kerajaan surga, salah satunya tentang kisah Nabi Nuh ini. Yang saya pertanyakan bukan bagaimana proses pembuatan kapal dan lain sebagainya, tetapi perhatikan saudara, binatang yang masuk itu jumlahnya tidak main-main. Ada binatang buas, ada burung, ya, ada binatang yang jinak. Yang saya permasalahkan adalah bagaimana Nabi Nuh menyediakan logistik makanan untuk binatang-binatang itu. Bukan hanya itu saja, Nabi Nuh ini membawa keluarganya, mereka berdelapan. Di karantina selama lebih dari 1 tahun. Saudara kalau di rumah tidak boleh kemana-mana, 2 minggu saja tidak boleh keluar kemana-mana. Berapa banyak persediaan makan yang harus saudara siapkan? Logistik untuk keluarga Nabi Nuh saja, 8 orang saja, berapa banyak yang harus disiapkan? Kemudian makanan untuk binatang-binatang itu, seperti singa, harimau, hewan yang buas, dia maunya makan daging karena mereka karnivora. Lah waktu zaman itu kan belum ada freezer. Ya, lalu kambing, sapi, domba dan lain sejenisnya yang makan tumbuh-tumbuhan. Bagaimana rumput atau daun-daun itu bisa bertahan selama 1 tahun? Itu hal yang luar biasa. Saya katakan poin yang bagian pertama ini adalah taat terhadap setiap perintah firman Tuhan, dalam artian, saudara jangan lupa, waktu di dalam bahtera itu, Nuh dan keluarganya bukannya harus memberi makan di samping kepada diri mereka sendiri, juga kepada para hewan-hewan itu harus makan. Kalau enggak dikasih hikmat yang luar biasa, dikasih hikmat dari Tuhan, dan Nuh dan keluarganya menjalankan setiap perintah Allah dengan tepat. Oh, binatang-binatang itu kalau demo repot saudara-saudara. Tidak main-main. Ini hal yang luar biasa. Kisah bahtera Nuh ini suatu kisah yang luar biasa. Hal yang sama dikisahkan seperti perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka harus berjalan di padang gurun. Mereka itu jumlahnya berapa? Sekitar 2,5 juta, diperkirakan 2,5 juta. Itu belum termasuk bangsa-bangsa lain yang juga diperbudak oleh kerajaan Mesir, ikut keluar. Oke, let's say kita nggak usah memperhitungkan yang bangsa-bangsa lain. Yang 2,5 juta ini aja umat Israel. Mereka melalui padang gurun, bukan melalui tempat padang rumput, tapi padang gurun. Hal yang pertama di mana mereka harus belajar taat kepada setiap perintah Allah, bukan hanya Musa tetapi setiap orang Israel, adalah soal makanan. Allah memelihara mereka melalui mana. Saudara ingat ya, Allah memberikan perintah,
Setiap hari orang Israel harus mengambil mana, 1 gomer untuk masing-masing orang. Tidak bisa terlalu siang, karena kalau siang mana akan mencair. Tetapi pada hari yang ke-6 mereka harus ambil 2 kali lipat. Kenapa? Karena hari yang ke-7 adalah Sabat, tidak ada mana yang turun. Saya yakin saudara, saya yakin itu pasti kejadian, ada banyak orang Israel yang tidak mau taat. Contoh yang pertama, karena ini sudah rutinitas ya, bukan hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, tapi sudah 40 tahun. Mungkin ada di antara mereka yang berpikir begini, ini hari yang kedua misalnya, saya besok mau bangun agak siang, jadi sekarang saya ambil 2 gomer, 2 kali lipat. Dia ambil lebih banyak. Besoknya hari yang ketiga dia bangun agak siang, dia pikir dia punya persediaan mana yang kemarin. Ternyata mana yang dia ambil kemarin itu sudah rusak, sudah bau. Atau yang kedua, pada hari yang ke-6 Allah memberikan perintah, ambil 2 kali lipat. Karena yang ke-7 ini adalah Sabat berhentian. Ada saja orang yang berpikir begini, aku mau ambil segober aja, nanti besok pasti ada mana yang akan turun juga. Waktu mereka buka matahari yang ke-7, dia tunggu-tunggu mana-mananya, mana. Nggak ada, karena memang hari yang ke-7 adalah hari perhentian. Nah, ini adalah contoh yang dasar di mana orang Israel, semua orang Israel harus taat terhadap setiap perkataan perintah Allah. Bicara soal makanan, belum lagi soal minuman dan lain sebagainya. Sama halnya saudara sekarang ini ada di padang gurun dalam tanda petik. Dalam artian mungkin saudara tidak diam di dalam rumah, gak boleh kemana-mana sekian hari. Tetapi sekarang aktivitas saudara kan dibatasi. Banyak orang yang sudah istilahnya work from home. Kalau masih digaji 100%, puji nama Tuhan. Tapi ada yang dikurangi 25% gajinya, ada yang dipotong 50%. Bahkan tidak sedikit yang tidak digaji sama sekali. Itulah yang dinamakan saudara ada di padang gurun. Di padang gurun semuanya serba terbatas. Dan saudara perhatikan gambar berikut ini. Kalau saudara dulu sekolah, ingat ini adalah cerita soal irisan. Ya, coba perhatikan. Sebelah kiri itu adalah ketaatan saudara. Sebelah kanan ini adalah kesetiaan Allah. Kalau ketaatan saudara dan kesetiaan Allah ini digabung, hasilnya adalah great things. Perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam hidup saudara. Mungkin saudara bertanya kepada saya, Pak, perkara besar seperti apa yang terjadi kami dalam situasi seperti ini, keuangan kurang dan lain sebagainya. Loh, perkara besar ini bukan berarti tiap hari saudara kaget melihat ada kiriman uang dari surga di depan pintu rumah saudara. Tetapi Tuhan bisa memberikan hikmat kepada saudara yang dulunya tidak terpikirkan. Orang-orang yang dulunya kerja apa, sekarang dia banting setir. Misalnya membuat masker dari kain, ya, atau berjualan ayam potong, atau yang dulunya tidak pernah berjualan kue sekarang mencoba berjualan kue karena pengiriman masih bisa melalui Gojek, GoFood, Grab dan lain sebagainya. Tuhan akan mengadakan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Yang penting di sini kesetiaan Allah ini tidak berubah saudara. Yang masalahnya adalah ketaatan saudara. Jadi kalau saudara konsisten taat terhadap firman Tuhan, bergabung dengan kesetiaan Allah, akan terjadi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara melalui masa pandemi ini, kita nggak tahu selesainya kapan. Kita percaya greetings yang akan terjadi dalam hidup saudara adalah pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terutama adalah kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Jadi saudara tidak usah mengeluh, ya, ngomel dan lain sebagainya. Poin yang pertama, saudara perlu taat terhadap setiap perkataan firman Tuhan.
Dalam 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, behold, to obey is better than sacrifice. Perhatikan bahwa dengar-dengaran atau dalam arti kata lain taat itu lebih baik daripada korban. Jadi Allah yang pertama menuntut dari saudara adalah saudara mesti punya sikap taat terhadap setiap perkataan firman Tuhan. Coba katakan bersama dengan saya mau taat. Saya mau taat terhadap perintah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bagian yang kedua, saudara, sikap yang harus saudara miliki adalah saudara harus siap untuk dikarantina. Ada 3 poin yang saya tulis di sana. Di karantina itu tidak enak. Siap tidak siap harus dijalani. Tujuannya adalah supaya selamat. Saudara jangan berpikir binatang-binatang yang ada di dalam bahtera Nuh itu kesenangan diam di sana selama 1 tahun. Mereka pasti resah, namanya hewan dari alam liar. Saudara ingat ya, yang masuk dalam bahtera Nuh itu bukan hewan-hewan yang lahir di kebun binatang, tapi mereka lahir di alam liar. Sekarang mereka dimasukkan dalam, dibatasi oleh kandang-kandang dan lain sebagainya. Apakah mereka betah? Oh, ya pasti jawabannya nggak betah. Nuh dan keluarganya saja juga tidak betah. Demikian juga dengan saudara toh, disuruh stay at home. Coba kita lihat sampai di Jakarta, di mana ada 10 daerah di Indonesia yang sudah PSBB. Karena apa? Karena kalau orang dihimbau supaya stay at home, diam di rumah, nggak betah. Kenapa? Memang nggak enak. Tapi siap tidak siap, ya harus dilakukan. Jangan lupa tujuannya apa? Supaya selamat. Kalau misalnya ada di antara anggota keluarga Nuh atau hewan yang ada di dalam bahtera berpikir, aku tidak betah, aku mau keluar, Nuh akan bilang silakan keluar. Lalu yang keluar yang akan dijumpai apa? Air. Mereka masuk air jelas mati. Tetapi kalau mau dikarantina pasti akan selamat. Pertanyaannya adalah apanya yang dikarantinya? Apa yang dikarantina? Yang dikarantina itu adalah keinginan-keinginan hati dan keinginan-keinginan daging. Saya ingat minggu yang lalu anak saya itu ulang tahun. Seperti biasa kalau dia belum ulang tahun, menjelang ulang tahun saya selalu tanya, mau Dedi belikan apa nak? Dia itu, ini jawaban yang sama dari tahun ke tahunnya saudara. Nanti tak pikir dulu ya Dedi. Dan kenyataannya saudara, sampai dia ulang tahun, sampai selesai ulang tahun, dia tidak pernah menjawab kepada saya apa yang dia inginkan. Bukan karena semua kebutuhannya sudah dipenuhi, tapi memang sifat anak saya itu tidak suka menuntut. Ya, dan saya melalui kesempatan ini mengucapkan terima kasih. Meskipun di dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, masih juga ada anggota-anggota jemaat yang mengasihi, mengirimkan hadiah, mengirimkan makanan, memberi angpau. Ya, bahkan anak saya dapat angpau yang cukup besar dari enciknya yang di Jakarta. Nah, dia kan ada uang. Dia itu enggak senang beli macam-macam, tapi saya tahu dia punya satu hobi. Apa hobinya? Dia suka membaca komik. Dia suka ke Gramedia, diam di sana, duduk di sana, dan dia buka-buka komik itu dia baca, ya. Dan sudah tahu komik apa yang paling dia suka? Komik favoritnya itu adalah Crayon Shin-chan. Lucu sekali bagaimana anak mahasiswa fakultas kedokteran kok senangnya baca komik Crayon Shin-chan. Masalahnya di sini dia ada uang banyak dari hasil angpau. Nah dia mau beli komik pun Gramedia sudah tutup, nggak bisa kan. Demikian juga dengan saudara yang dikarantina. Mungkin saudara kepingin beli baju, kepingin beli sepatu. Pertanyaannya, banyak toko-toko yang tutup. Kemudian saudara beli baju, beli sepatu baru, untuk apa? Saudara tidak pakai gereja, tidak pakai kerja. Itu keinginan hati dan hal-hal lain yang contoh yang lebih besar. Sekarang masalah keinginan-keinginan daging. Saudara, keinginan-keinginan daging ini, ya hati-hati loh. Meskipun saudara di rumah, jangan saudara
makan terus. Nanti kalau sudah kumpul ketemu di gereja, lihat satu sama lain akan bilang, "Lah, kamu naik berapa kilo?" Iya. Meskipun saudara dikarantina di rumah, tetap jaga pola makan saudara. Puji nama Tuhan. Sebab apa saudara? Galatia 5 ayat 17 mengatakan, mari baca bersama dengan saya. Galatia 5 ayat 17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Artinya kalau saudara terus-menerus mengikuti keinginan-keinginan daging, maka yang roh ini, roh R besar, roh Tuhan, itu akan makin lama makin mengecil. Nah, keinginan dagingmu, keinginan duniawinya ini makin lama makin besar. Sebaliknya, kalau saudara menekan keinginan daging, firman Tuhan mengatakan, matikanlah. Kalau dikecilkan, maka otomatis keinginan roh ini makin lama makin besar. Kalau saudara bertanya kepada saya, keinginan roh itu seperti apa, Pak? Ini keinginan roh Tuhan, ya. Keinginan roh Tuhan adalah damai sejahtera, sukacita, kekuatan, penghiburan. Dan masalah saudara dalam masa seperti sekarang ini, saudara mungkin minim untuk makan dan lain sebagainya. Tetapi keinginan roh saudara itu akan membesar. Dan ini yang lebih dari segala-segalanya. Puji nama Tuhan. Jadi yang poin yang kedua, siap dikarantina. Dan apa yang dikarantina? Keinginan hati dan keinginan daging. Puji nama Tuhan. Bagian yang ketiga adalah kita harus saling tolong menolong, harus saling menopang. Kita baca dulu dari Galatia 6 ayat yang kedua. Galatia 6 ayat yang kedua. Mari angkat suara saudara, kita baca bersama. 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam masa yang sulit ini, saya ingin mengucapkan terima kasih. Hari minggu ini ada satu anggota gereja kita, seorang ibu, tidak mau disebutkan namanya, saya omong inisialnya saja, Ibu NAL. Dia memberikan sumbangan 25 paket sembako, beras, minyak, mie 10 bungkus, dan ada telur organik juga 10 biji. Nilainya 125 sampai 150 ribu. 25 paket dan sudah kita bagikan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara ingat beberapa minggu lalu saya khotbah, saya mengatakan yang kuat menanggung yang lemah. Nah, disinilah saudara, saya mohon saudara yang diberkati Tuhan, yang punya tabungan yang cukup untuk menghadapi masa ini. Kan kita tidak berharap masa corona ini sampai akhir tahun, tapi paling tidak 1 atau paling lama 2 bulan sudah selesai. Tetapi itu bagi sebagian besar orang sudah hal yang susah buat mereka. Tolong saudara, tergerak hati saudara untuk menyumbang, tolong menolong, saling menopang, dimulai dari setiap kersel. Ya, setiap kersel memperhatikan anggotanya yang sekiranya perlu untuk dibantu. Karena apa saudara? Jangan saudara berpikir Nabi Nuh dan keluarganya yang 8 orang itu tidak saling tolong menolong. Ya memang mereka sudah ada pembagian tugas masing-masing harus dikerjakan. Tapi saya yakin mereka akan saling tolong menolong, saling topang menopang. Ya, puji nama Tuhan. Demikian juga perjalanan orang Israel. Kalau Musa sendiri yang memimpin, meskipun dia orang yang luar biasa, saya yakin dia tidak akan mampu. Sebab Allah menyuruh Musa mengangkat pemimpin atas 10, atas 100, ya, atas 1000, atas 50 juga. Kita harus saling tolong menolong, khususnya dalam masa seperti sekarang ini. Puji nama Tuhan. Saudara,
3 poin ini yang harus saudara miliki. Kita belum tahu kapan COVID ini akan selesai, tapi saya harap 3 sifat ini keluar dari diri saudara. Yang pertama, saya ulangi, bicara soal ketaatan. Ketaatan ini hal yang paling penting. Kalau saudara tidak bisa taat prakteknya ya kepada yang kelihatan, nanti kepada Allah yang tidak kelihatan itu akan jauh lebih susah. Contohnya, kalau misalnya di lampu merah ada polisi, lampunya merah, saudara terabas. Apalagi kalau nggak ada polisi, pasti saudara terabas. Demikian toh. Belajar ketaatan itu dimulai dari mana? Dimulai dari rumah tangga saudara, dari rumah masing-masing. Saya kasih contoh kepada saudara. Sekarang ini adalah masa yang sulit. Ibu-ibu yang dulunya masaknya cuma begitu-begitu saja, dalam masa seperti sekarang ini, mereka belajar untuk memodifikasi istilahnya masakan mereka. Dari mana mereka belajar memasak sekarang? Menu-menu yang baru. Ya, Google, YouTube itu bisa dilihat. Itu istilahnya mereka mau tidak mau taat terhadap setiap rincian, resep, caranya dan sebagainya. Ada satu jemaat kami yang diupload fotonya ya, penampakan makanannya bagus. Saya tanya, wah enak itu. Dia bilang, penampakannya bagus Pak, tapi ada yang belum matang katanya. Ya, ibu-ibu jadi taat terhadap rincian-rincian. Masakannya ada di YouTube atau Google, caranya gimana. Lalu bapak-bapaknya gimana? Belajar taatnya, bapak-bapak gimana? Kalau dulu mungkin istrinya masak kurang enak, bisa beli di luar. Sekarang dalam masa yang sulit ini, keuangan yang harus diperhitungkan dengan bijaksana, mau tidak mau harus belajar taat terhadap menu yang disediakan. Anggap nasi putih, ada sayur, sambal, kecap manis, kerupuk. Disyukuri, jangan ngomel-ngomel. Kalau misalnya ada tambahan sedikit, tambah telur, puji nama Tuhan. Ada tambahan lagi tahu, tempe, haleluya. Jangan terus ngeluh, ngomel, bilang dagingnya kok enggak ada dan lain sebagainya. Nah di sini bapak-bapak juga harus belajar taat apa? Terhadap menu yang disediakan oleh istrimu. Anak-anak juga, ya, anak-anak juga jangan maunya jajan. Ya tukang jajan sekarang juga banyak yang tidak berjualan. Mau jajan apa? Kemudian yang kedua, saudara harus siap di karantina. Tujuannya apa? Supaya saudara selamat. Lah kalau sekarang dalam masa ini saudara ngeluyur kemana, kesini, kesana, cuek dengan himbauan pemerintah. Meskipun saudara sudah berdoa supaya tidak kena virus corona, ya saudara akan terkena kalau saudara ngawur dalam mengolah kehidupan saudara. Dan yang ketiga, saudara saling tolong menolong. Ini praktekkan di rumah. Anak-anak belajar membersihkan kamarnya sendiri, ya. Bapak-bapak membersihkan rumahnya, menyapu, mengepel. Ibu-ibu masak. Bapak-bapak mungkin yang mencuci atau mensetrika. Anak-anak membantu mencuci piring yang dipakai. Lah ini saudara, ini prakteknya ini dalam rumah tangga kehidupan saudara sehari-hari. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas perhatian saudara. Saudara, sebelum saya akhiri dengan pujian dan doa, kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, tolong saudara jangan simpan untuk saudara sendiri, tapi bagikan kepada family, rekan saudara. Link YouTube ini, baik yang ada di Denpasar, ya, di luar kota, luar pulau, atau luar negeri sekalipun kalau mereka mengerti bahasa Indonesia. Bagikan link YouTube ini supaya lebih banyak orang yang diberkati. Gereja secara operasional harus tetap berjalan sekalipun di masa yang sulit ini.
Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan bagi Tuhan atau kolekte, saudara bisa mentransfer ke BCA nomor sekian, atau saudara bisa mentransfer lewat Dana, OVO, GoPay, BCA M-Banking, atau lewat bank mana saja yang ada mobile bankingnya. Dengan men-scan QR code seperti ini, saudara scan atau saudara screenshot di handphone saudara. Melalui kesempatan ini saudara, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat seorang bapak yang bukan anggota gereja kami, saya tidak kenal, yang sudah mentransfer uang untuk pekerjaan rumah Tuhan dalam jumlah yang cukup besar. Kalau Bapak melihat tayangan ini, gereja mengucapkan terima kasih. Juga ada beberapa saudara-saudara yang tidak saya kenal mentransfer untuk membantu pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sedangkan bagi yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara bisa mentransfer ke nomor sekian. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari kita masuk dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya ajak saudara mengucap syukur. Buka mulut saudara, naikkan suara saudara, ucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sampai kepada hari ini Engkau memelihara kami, Engkau menjagai kami dengan kasih setia-Mu. Engkau melalukan kami dari bahaya virus corona, dan kami percaya penjagaan Tuhan akan terus berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat makanan yang masih boleh kami makan. Terima kasih untuk kekuatan penjagaan Tuhan. Mari tinggikan Tuhan dengan kalimat-kalimat yang jelas. Sungguh Engkau Allah yang besar, Allah yang perkasa, Allah yang agung,
Allah yang mulia, Allah yang sungguh mengasihi kami anak-anak-Mu. Mari bawa rohmu kepada Tuhan, sembah Dia, haleluya. Ya ratala walala warala wala wala. Ya relele relele urikiene peretala walala walala. Irikile perele ala wala 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 wala. Oh rikite te perele besikiara la wala wala. Origiere perele barala wala wala wala. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan, sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kembali kami boleh berada di dalam rumah kami masing-masing yang kami yakini hadirat-Mu, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang kudus ada dalam setiap pribadi, dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu. Tuhan, Kau tanamkan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami belajar melalui peristiwa karantina ini. Kami belajar lebih taat kepada suara Tuhan. Kami belajar siap di karantina mematikan keinginan hati dan keinginan daging. Kami juga belajar saling tolong menolong, dimulai dalam setiap keluarga rumah tangga yang ada, sehingga nanti kalau sudah selesai masalah virus ini, kami boleh menjadi orang yang bukan hanya ingin dilayani, tetapi kami melayani orang lain. Terima kasih untuk kasih setia dan perlindungan-Mu Bapa. Puji syukur kami naikkan. Berkati mereka-mereka yang sudah terbeban membantu pekerjaan Tuhan, yang tidak hamba-Mu kenal. Tuhan memberkati. Berkati juga mereka yang sedang menonton tayangan ini. Berkat Tuhan ada dalam kehidupan-Mu. Semua orang yang sudah terlibat dalam proses perekaman ini, Tuhan memberkati jerih lelah mereka. Terima kasih. Mari kedangkan kedua tangan-Mu, angkat wajah-Mu. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka. Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu, untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan untuk setiap aspek kehidupan kami. Damai sejahtera Allah, dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, khususnya kesehatan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami dihindarkan daripada virus corona sampai kepada selesainya. Damai sejahtera Allah, kekuatan, penjagaan, penghiburan, berkat-berkat yang Kau butuhkan dilimpahkan dalam setiap kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan mari dengan amin, haleluya. Sampai berjumpa kembali dalam tayangan kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.